Jadi alat ini bahannya dari apa begitu ya. Dan sifat-sifatnya seperti apa, misalnya kena panas bisa enggak, itu kena bahan oksidator bisa enggak kayak gitu. Dan lain-lain. Jadi sifat-sifat dari alat tersebut kita kenal dulu, kemudian nanti penggunaannya untuk apa saja gitu kan. Tidak semuanya alat bisa digunakan dengan bebas ya. Ketika alat ukur gitu misalnya itu tidak bisa dipanaskan gitu dan lain-lain. Kemudian perawatan ya, perawatan itu eh, penempatan alat-alat tersebut di laboratorium atau penataan gitu ya. Ya kalau melihat eh, di laboratorium yang kita punya, saya belum pernah jalan-jalan ke lab anorganik atau ke lab biokimia yang baru-baru itu, atau ke kalau kimia fisik sih sudah. Kalau ke ya analitik tentu ya, kimia dasar juga tentu. Tapi kalau yang biokimia sama anor saya belum lihat. Jadi belum tahu kondisi terakhir apakah sudah memenuhi kriteria yang seharusnya gitu ya. Kalau di analitik ya masih setengah-setengah kelihatannya. Kemudian apalagi di kimia dasar gitu ya. Kalau kimia fisik rasanya lebih tertata gitu ya setelah ada perombakan pegawainya ketika dulu ya saya sebut aja namanya Mbak Yuli itu ya dulu itu di biokimia sekarang dipindah di kimia fisik. Eh, Dilihat dari segi kebersihannya sudah kelihatan gitu. Nah, penataannya ya mungkin mengikuti ya kalau sudah kelihatan bersih pasti penataannya lebih bagus gitu ya. Kalau di kimia analitik sekarang ini kan barusan diperbaiki, jadi belum semuanya rapi gitu ya. Ya, itu pengamatan dari saya gitu ya. Nah, semua itu tergantung dari pengetahuan dari teknisi laboratorium ya, teknisi dan analis gitu ya. Ketika analis atau teknisi laboratorium itu mau belajar atau mau menambah pengetahuan, pasti bisa mengikuti perkembangan zaman atau eh, bisa menata dengan bagus gitu. Tapi ada pegawai lab yang tidak mau belajar gitu, eh, analis gitu misalnya. Itu banyak hal-hal yang ketika kita praktikum itu misalnya prosedurnya udah betul misalnya gitu ya. Nah, tiba-tiba hasilnya tidak sesuai gitu ya. Nah, setelah ditanyakan jawabannya misalnya ya, ada jawaban yang pertama adalah saya menggunakan bahan sisa tahun lalu. Nah, itu juga kesalahan gitu ya. Karena tidak dilihat bahan ini rusak atau tidak. Saya menggunakan bahan yang sebenarnya selain untuk itu gitu. Tapi misalnya nama bahan itu sama gitu. Misalnya untuk titrasi harusnya menggunakan NaOH 0,1 gitu. Karena malas membuat, maka dia menggunakan NaOH yang ada di praktikum buffer gitu. Nah, itu kan beda konsentrasi gitu. Nah, dipikirnya kita tidak akan menemukan kesalahan tersebut. Nah, kita kan bisa menghitung gitu. Kalau titrasi kan pakai rumus W1N1 gitu ya. Nah, titran yang dibutuhkan misalnya harusnya kalau konsentrasi 0,1 itu cuma 10 mili atau 9 mili, ini sampai bermili-mili sampai habis, sampai bulatnya habis, nggak selesai-selesai gitu. Nah, ketika kita komplain, terus mereka dianya kaget gitu ya. Nah, sambil sambil apa termenung gitu. Terus, loh, Mbak ini kok bisa gini gitu. Iya, Bu, ini saya mengambil yang dari buffer gitu. Nah, itu jadi kesalahan itu pasti ketemu gitu loh. Jadi tidak bisa semaunya. Ya, itu ada satu orang lah, bukan satu atau dua, satu orang yang masih seperti itu gitu. Itu menurut pengamatan saya ya, selama praktikum di lab gitu. Nah, ini kita lanjutkan. Jadi alat lab itu terbuat ada yang dari gelas, kemudian ada yang dari kayu, ada yang dari plastik,
ada yang dari karet, ada yang dari logam ya. Kemudian ada yang dari porselin, bukan porselain ya, porselin ya. Kemudian optik gitu ya. Dan juga yang dari alat-alat listrik. Alat-alat listrik ini ya contohnya instrumen-instrumen itu kan semua menggunakan listrik ya. Kalau gelas bisa ngasih contoh apa? Silakan, kalian kan sudah semester 5 sudah melewati kuanti, melewati kimia dasar 1, 2, kuanti, kuali ya. Semua itu kan menggunakan alat gelas. Coba eh, yang bisa nyebutin 2 alat gelas. Halo, halo, halo. Suara saya apakah hilang? Masuk, Bu. Ayo Siti Kun. Yang terbuat dari gelas apa? Alat lab. Gelas beker. Gelas beker. Ya, oke. Satu lagi. Gelas beker. Gelas beker biasanya disebut apa lagi? Yang nama lain. Tahu ya. Apalagi Siti Kun, masa selama Sama ini gelas ukur juga bisa, Bu. gelas beker, gelas ukur, oke lah, oke. Kemudian yang terbuat dari kayu, sementara dua-dua aja lah. Wis. Yang lain, Penjepit. Oh, yang lain biar saya bisa ngobrol. Masa ngobrol sama Aisana, sama Siti Kun aja atau sama Aji aja. Yang lain tak tak anggap tidur loh ya. penjepit kayu, Bu. Syahrini apa Sahrani nih? Syahrani, Bu. Berarti keluar adiknya Syahrini. Iya, benar, Bu. Apa penjepit kayu? Eh, iya Sahrani. Iya, Bu. Selain itu, ayo saya uji kejeliannya selama di lab. Masa ngerjakan gitu tok tanpa tahu ini apa gitu. Sahrani, ayo. Loh, Kak Anu sing lho. Kak, Selain tabung reaksi. Sahrani apa? Rak tabung reaksi. Oke. Rak tabung reaksi. Oke, sudah. Kemudian yang terbuat dari plastik, silakan yang lain. Selain Sahrani. Oh, yang lain tidur semua. Yang kuliah cuma Aisyana, Botol semprot Aquades, Bu. Plastik. Desi, botol semprot, terus sama sama apa? Sama apa? Sama apa Desi? Hanya botol semprot kah? Ya memang kalau dari plastik, sementara di lab kita yang terpantau hanya botol semprot ya Desi. Ada nggak yang lain? Oke, sementara satu ya. Kemudian yang terbuat dari karet, Falcon, Bu. apa? Falcon, Bu. Apa tuh? Yang dari plastik Falcon, yang kecil-kecil itu loh, Bu. Falcon yang kecil-kecil untuk apa itu? Yang buat, apa namanya? Yang di lab biokimia. Yang buat sentrifugasi. Oh, seperti tabung reaksi tapi dari plastik gitu ya. Ya, tapi kecil-kecil, Bu. Ada tutupnya. Oh alah, itu apa sih namanya itu? Itu namanya Falcon. Microtube. Meh,
Oh Mikro, iya Bu, mikro tuh. mikrotube ya. Oke. Terus yang dari karet, ya begitu. Jawabnya jangan hanya dari lab analitik atau biokimia, lab analitik atau kimia dasar saja. Jadi ke biokimia juga atau ke anor gitu ya. Yang mungkin tidak ditemui di lab lain gitu. Kemudian siapa yang lain? Dari karet. Karet. Karet penghisap, Bu, yang buat pipet volume. Karet penghisap. Oke. Fauzia, satunya lagi apa? Apa ya? Yang mungkin di lab lain apa? Kalau di analitik hanya ada itu. Penghisap sama ada lagi. Ayo, karet, karet pasti ada. Tidak bisa lagi, Fauzia. Saya kepikirannya itu, Bu. Karetnya pipet itu sih, Bu. Ya, Bu. Karet, oh, pegang anu Iya, apa pencetannya pipet situ. iya, Bu. Ada lagi. Pernah nggak lihat tutupnya tabung itu, tabung reaksi yang hitam-hitam itu loh. Karet tutupnya tabung. Pernah lihat? Kalau reaksi menghasilkan gas gitu kan ada tutupnya karet. Oh, siap pernah lihat? Oh, iya, Bu. Yang warna hitam itu ya, Bu, ya. Ya. Oh, iya, Bu. Terus yang terbuat dari logam. Ayo ganti yang lain. Katanya nggak enaknya kuliah Bu Aning ini. Sambil tidur kok dibangunin gitu ya. Ayo, yang lain. Ini banyak loh ini. Ayo tak sebut loh ya. Kartika ada Kartika? Kartika? Halo Kartika. Tadi yang nggak hadir siapa? Oh, se- ada yang mengikuti PIMNAS. Sukma, Ahmad Prajo, Desi. Desi ini tadi mengikuti PIMNAS. Desinya ada dua Bu. Oh iya iya. Desi Idelia saya. Kalau yang ikut PIMNAS Desi Ratnaningrum. Oh Desi itu. Oke. Desi Ratnasari. Ini 4 orang Desi. Ini. Sukma, Ahmad, Desi, Eviana. Sukma, Sukma. Sukma sudah presensi. Ahmad, Desi, Sukma, Ahmad, Desi, Eviana. Eviana juga sudah presensi. Ayo, yang lain. Dari logam apa? Biar cepet kuliah berlanjut. Yang dari logam. Ayo Desi Adelia. Tadi yang mana Desi Adelia ya? Yang jawab tadi. Iya Bu. Ayo yang lain. Kartika, ada nggak Kartika? Kartika sudah ada di dalam sini. Kartika sudah presensi Kartika. Wah, saya lakukan ini kehadirannya nih. Amalia, ini hanya 40 loh. Mungkin lagi buka gitu tok terus keluar. Amalia ada Amalia? Amalia, Aida, oh, kalau Amalia, Aida,
Kasih tanda loh ya, lek dipanggili nggak keluar. Vita, ada Vita? Vita. Ibu permisi, itu absennya mungkin keliru, Bu. Makanya kok dari tadi ndak ada. Maksudnya? Soal Absen? yang dari tadi Ibu panggil itu ndak ada, Bu. Oh iya? Oh mungkin Ya, nih Bu. ini BE lagi apa? Pindah kelas atau mengundurkan diri mungkin ya. Ini saya nyetak dari manajemen lab. Oh iya sih. Saya salah tahun. Ya saya salah tahun. Ya udah, salah salah ngeprint. Fauzia? Fauzia tadi sudah jawab ya. Iya, Yang lain, sudah, Bu. yang dari logam. Jadi saya ini harus ngeprint lagi repot. Silakan. Ayo silakan. Ibunya panggil kamu loh. Aku mau lihat partisipannya dia. Siti Nurul Hidayah. Siti Nurul. Ada Siti Nurul? Ada, Bu. Ya, contoh alat yang terbuat dari besi atau logam. Eh, statif dan klaim termasuk nggak, Bu? Apa nak? Statif dan klaim. Statif. Statif, ya. Terus yang buat penjepit itu, lupa namanya apa? Ya penjepit. Nah, Penjepit besi itu ya. ya. Oke. Siti Nurul ya. Kemudian yang terbuat dari porselin. Tonak, gak usah tak panggilin namanya. Silahkan partisipasinya. Ayo. Cawan porselen Ibu, Ya, Olivia ya. Cawan porselin. Kemudian apa satu lagi? mungkin mortar mortar alu, mortar sama alu. Oke. Kemudian yang optik. Optik. Yang menggunakan optik. Apa? Zikron. Zikron. Mau jawab Zikron? Mikroskop, Bu. Apa-apa nggak dengar saya? Zikron jawabnya apa? Mi mikroskop, Bu. Oh, mikroskop. Ya, Oh, suaramu hancur. Ya, salah satunya adalah mikroskop. Kemudian alat-alat yang menggunakan listrik. Yang lain lagi? Siapa? Silakan, alat yang menggunakan listrik. Masuk Arab tak celui namanya. Ini saya catetin loh, yang aktif saya catetin loh. Hot plate, Bu. Hot plate. Oh, Syazana. Syazana. Hot plate. Bisa nambah lagi, satu lagi. Sentrifus mungkin juga, Bu. Oke. Iya, udah gitu loh jawab ya. Oke, ya. Itu tadi adalah contoh-contoh yang alat lab dengan berbagai macam bahan ya. Kemudian saya lanjutkan. Tak bisa gerak. Jadi pengelolaan peralatan laboratorium pertama adalah pengenalan terhadap peralatan laboratorium yang ini wajib ya dipelajari oleh petugas dan pengguna laboratorium. Tidak hanya petugas ya. Kalau penggunanya juga tidak tahu ya nanti menimbulkan kerusakan-kerusakan gitu ya. Setiap alat atau instrumen yang akan digunakan dalam kondisi ya. Jadi setiap yang alat ataupun instrumen yang mau
akan di dalam lab itu, di dalam laboratorium itu harus dalam keadaan siap untuk dipakai atau ready for use, kemudian bersih, berfungsi dengan baik dan terkalibrasi ya. Jadi siap untuk dipakai ya. Ini terutama untuk yang instrumen gitu ya. Kemudian yang untuk alat-alat misalnya gelas ya harus bersih gitu. Jadi makanya kalau setelah menggunakan alat laboratorium itu sebaiknya jangan disimpan gitu. Maksudnya dicuci entar-entar aja gitu. Atau direndam gitu, enggak dicuci pada hari itu. Nah, kecuali hal-hal khusus misalnya yang tidak bisa hilang gitu ya. Ada alat gelas tertentu yang kena bahan, saya lupa bahan apa gitu ya. Itu harus direndam dalam asam kromat misalnya kayak gitu. Itu pernah saya lihat Pak Rohadi itu merendam gitu. Nah, itu ada. Lah kalau seperti seperti itu ya memang harus nggak harus apa langsung gitu. Tapi kalau yang alat-alat gelas lain itu harus dibersihkan langsung sebelum meninggalkan lab gitu ya. Kemudian berfungsi dengan baik. Ya kalau instrumen ya itu bisa diketahui di SOP gitu ya. Di apa? Di mana? Untuk mengetahui suatu alat itu berfungsi dengan baik. Kita melihatnya di mana? Maksudnya kita masuk lab gitu ya. Kemudian kalian sudah pernah menggunakan instrumen apa? Mohon salah satu menjawab. Sudah pernah menggunakan instrumen apa? UV-vis, Bu. Nah, Spektrometer. UV-vis. Ketika masuk lab atau sudah mendekati alat itu gitu. Apakah kalian langsung menggunakan gitu? Langsung menggunakan, menyalakan gitu? Langsung? Ya, boleh langsung seperti itu. Tapi sebaiknya begini, kalian melihat logbook. Tahu logbook? Tahu, Bu. Nah, logbook itu mencatat kondisi terakhir pemakaian alat gitu, terutama instrumen ya. Kalau alat gelas kan nggak ada logbooknya gitu ya. Jadi itu yang dilihat dulu gitu, supaya supaya Anda tidak disalahkan gitu ya. Dilihat terakhir penggunaan tanggal sekian. Kan ada tulisannya kondisi gitu ya. Kondisi misalnya baik. Nah, silakan menggunakan langsung. Tapi kalau kondisi misalnya ada gangguan di sini di situ. Nah, silakan saudara menghubungi eh, petugas labnya. Ini pemakaian terakhir seperti ini gitu ya. Bagaimana apakah saya bisa menggunakan alat ini gitu. Nah, itu perlu ditanyakan. Karena nanti kalau tidak bisa saudara yang kena gitu. Kan kemarin udah apa udah kerusakan kok masih dipakai seperti itu. Atau mungkin nanti hasilnya yang diukur itu kurang bagus gitu. Kurang sesuai hasilnya, kurang akurat gitu. Misalnya ada gangguan di apa hasil pengukurannya gitu. Saya sih belum pernah mengalami yang spektro ya, maksudnya ada gangguan apa gitu. Selama ini sih baik-baik saja gitu ya. Mungkin ini yang terakhir adalah harus terkalibrasi. Nah, terkalibrasi ini alat yang sangat penting yang harus terkalibrasi itu adalah alat ukur ya. Jadi apakah misalnya lipat volume 10 misalnya 10 mili itu memang benar-benar 10 mili gitu. Atau misalnya timbangan, apakah kalau menggunakan timbangan analitik ini betul-betul sesuai gitu. Nah, itu harus dikalibrasi. Yang penting sekali kalau kuantitatif adalah ini, timbangan ya, timbangan analitik atau timbangan yang kita kan punya dua macam timbangan ya. Timbangan analitik itu timbangan yang 4 angka di belakang koma itu yang ada kacanya ya, itu yang digital. Kemudian ya semuanya digital ya.
Kemudian ada juga yang timbangan yang ditaruh di meja secara bebas itu timbangan kalau kita nyebutnya timbangan kasar gitu ya. Jadi tidak terlalu kuantitatif gitu. Ketika kalian menyiapkan larutan standar untuk praktikum kuantitatif, kan tidak boleh menggunakan timbangan yang ada di luar ruangan itu, yang bebas itu. Kalian harus menggunakan timbangan yang ada di ruang timbang itu. Nah, itu sebenarnya harus terkalibrasi setiap berapa tahun gitu ya. Itu harus dikalibrasi. Nah, untuk laboratorium pendidikan, kalibrasi ini tidak terlalu diperhatikan gitu ya. Harusnya sih tetap diperhatikan gitu ya. Yang di apa di lab-lab Balai POM atau di mana itu mungkin setiap tahun atau setiap periode tertentu harus dikalibrasi. Nah, kita sih kenapa tidak dikalibrasi kalau di lab pendidikan setiap tahun atau setiap periode tertentu, yaitu ada hubungannya dengan biaya yang dikeluarkan gitu. Karena kalibrasi itu mahal gitu. Jadi satu alat itu berapa gitu mahal pokoknya. Nah, itu harusnya sih bisa dikurangi biaya tersebut dengan cara mendidik teknisi laboratorium, ya mungkin analis atau teknisi. Yang teknisi itu yang bagian alat-alat ya, itu dilatih ya, dilatih untuk mengkalibrasi alatnya. Nah, itu ya memang butuh biaya juga, itu juga mahal ya, sekitar mungkin lebih dari 10 juta gitu ya untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Tapi nanti kan ke depannya bisa dipakai selamanya gitu, dan teknisi tersebut juga bisa melatih eh, orang lain gitu ya yang bisa tersertifikasi gitu. Gitu. Saya lanjutkan. Jadi eh, saya kecilkan aja, ini terlalu besar. Jadi peralatan harus disertai dengan buku petunjuk pengoperasian atau manual operation atau SOP atau standar operasional prosedur ya. Ini biasanya ada di samping alat instrumen ya. Itu prosedur cara penggunaannya seperti apa itu harus wajib ya. Sebenarnya wajib ada di dekat instrumen tersebut gitu ya. Ini untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan di mana buku manual operation ini merupakan acuan untuk perbaikan seperlunya. Tentunya bukan kalian yang memperbaiki ya, nanti teknisi gitu. Tapi paling tidak ada hal-hal sederhana yang atau mungkin ini urutan dari penggunaan alat tersebut gitu ya. Misalnya setelah di on kemudian diapakan dan lain sebagainya gitu. Siapkan ini, siapkan itu ada di sini. Jadi kalau nanti saudara sudah lulus kemudian bekerja di suatu perusahaan gitu ya, bagian lab gitu. Nah, itu kan biasanya disuruh memegang suatu alat, misalnya UV vis gitu ya. Nah, kalau di kampus UV vis-nya ya seperti itu. Mungkin tidak dengan model yang terbaru, tidak digabung dengan alat-alat yang lain, belum terlalu canggih gitu. Nah, kalau di suatu perusahaan pasti alat-alatnya lebih canggih gitu. Atau mungkin kebalikannya gitu ya. Misalnya kejadian seperti itu. Terus kalian ditanya, kalian kamu bisa enggak mengoperasikan alat ini? Nah, jangan keburu-buru untuk menjawab tidak gitu, karena saudara melihat bentuknya berbeda gitu ya. Kemudian bilang, oh saya tidak bisa karena berbeda dengan yang di kampus gitu. Jangan menjawab seperti itu. Karena semua itu ada ini SOP-nya gitu. Saudara pelajari dulu gitu ya. Dipelajari dulu. Nah, nanti kalau misalnya menemukan perbedaan-perbedaan,
Nah, kemudian tanya gitu, ini saya sudah pernah menggunakan ini, tapi mungkin ada perbedaan di sini. Kalian tidak akan disuruh langsung mengoperasikan. Pasti nanti diajari. Itu hanya jebakan Batman saja. Artinya kalau kalian sudah menyerah dari awal, nah itu suatu pertimbangan kalau Anda itu diterima atau tidak gitu. Jadi itu. Jadi jangan khawatir, pasti nanti diajarin gitu ya. Diajarin cara penggunaannya. Karena kalau tidak diajari pasti nanti alatnya rusak. Yang rusak yang rugi adalah perusahaan tersebut gitu. Ya, ini hanya pengetahuan saja gitu karena dulu ada alumni gitu ya. Ya kebetulan saya pernah ngobrol gitu. Nah, kamu kerja di mana gitu? Waktu itu kerjanya di Petro gitu. Bagian apa? Bagian lab. Terus eh terus waktu itu gajinya, saya memang tanya gajinya berapa? Saya itu dihitung seperti anak SMK, Bu. Loh kenapa? Ya karena saya ditanya ini nggak bisa, itu nggak bisa. Nah itu efeknya akhirnya ke gaji gitu loh. Akhirnya dibayar dengan gaji seperti lulusan SMK. Padahal kan S1 harusnya lebih tinggi gitu ya. Jadi kerugian yang harus diterima itu. Gitu. Kemudian nanti kan juga ada ini ya, sebelum ketika kalian lulus nanti kan ada kayak kompetensi-kompetensi tertentu yang harus diikuti. Nah, itu mungkin juga nanti apa suatu perusahaan akan melihat itu sehingga tidak menggaji kecil, tidak disamakan dengan SMK gitu ya. Kemudian peralatan yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan pendidikan, penelitian atau pelayanan masyarakat, ya pelayanan masyarakat itu seperti balai POM gitu ya, atau studi atau apa lembaga lingkungan hidup itu apa BTKL atau apa ya balai balai lingkungan eh, atau studi tertentu harus selalu siap pakai agar sewaktu-waktu dapat digunakan ya. Jadi kalau di pendidikan kan harusnya sewaktu-waktu itu alat itu siap dipakai gitu. Tapi kenyataannya masih ada alat-alat canggih yang kita di lab kimia itu yang rusak, tidak langsung bisa diperbaiki. Ya, lagi-lagi terkendala oleh biaya gitu. Jadi ketika dicoba untuk diperbaiki, ternyata biayanya begitu besarnya. Akhirnya tidak diperbaiki. Dan kita tidak punya teknisi laboratorium yang bisa memperbaiki alat tersebut gitu. Nah, itu kesalahannya masih ada di situ gitu ya. Kemudian peralatan laboratorium sebaiknya dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Nah, ini contohnya apa? Kalau peralatan laboratorium sebaiknya dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Jadi di lab itu ada peralatan yang jarang digunakan gitu ya. Atau peralatan yang sering digunakan. Nah, yang sering digunakan itu kalau bisa jangan disimpan di tempat yang tersembunyi gitu ya. Misalnya di dalam kardus, di pojok bawah yang tidak bisa dijangkau gitu. Nah, ketika mahasiswa mau meminjam alat, nah kan harus bongkar-bongkar dulu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau sebagai contoh ya, jadi alat yang sering digunakan itu ditaruh rak yang terbuka gitu ya. Misalnya tabung reaksi, kemudian pipet tetes atau labu ukur atau apa pengaduk dan lain-lain itu sewaktu-waktu mahasiswa Pak pinjem ini. Nah, itu langsung bisa diambilkan gitu. Dan kalian di lab itu jangan takut-takut untuk meminjam alat lab. Jadi ketika misalnya dulu kan di praktikum kimia analitik kualitatif atau kuantitatif itu kan ada sepaket alat yang dipinjam. Ketika kalian itu ingin meminjam lebih gitu ya,
Atau mungkin serasa kok aku kurang ya ini pipet tetesnya atau apanya gitu. Ya, silakan menambah gitu. Tidak harus yang dipinjemi itu gitu. Boleh, asalkan nanti tercatat gitu. Tapi selama ini mungkin kalian beranggapan bahwa kalau sudah dipaketin itu tidak boleh meminjam lagi gitu. Tapi saya sering sering kalau pas ada saya keliling-keliling gitu pinjam aja gitu. Saya sering kayak gitu. Itu enggak apa-apa gitu. Selagi masih ada, kecuali alat itu memang sudah terbagi rata dan habis gitu. Misalnya apa? Buret gitu ya. Buret kan dipinjemi misalnya satu-satu gitu. Kemudian ada kerusakan, ternyata nggak bisa dipakai gitu. Nah, mau pinjam lagi ternyata nggak ada. Nah, itu kasus khusus. Tapi itu pun bisa dikomunikasikan ke pegawainya. Nanti kan alat yang ada di lab analitik atau di biokimia atau di kimia fisik itu kan masih bisa sharing gitu ya. Jadi tidak tidak apa ya, saklek itu punyanya analitik gitu. Kalau keadaan-keadaan tertentu analitik kurang bisa sharing ke kimia fisik gitu karena kimia fisik kan jarang jarang ada praktikum atau kimia anorganik kan praktikumnya cuma 1 kali dalam 1 tahun kelihatannya. Nah itu bisa sharing gitu pegawainya. Nah kalau tidak ada permintaan ya mereka diem aja gitu teknisi laboratoriumnya. Jadi kita yang harus aktif gitu ya. Kemudian alat-alat yang tidak disimpan di lemari sebaiknya diberi penutup. Misalnya plastik transparan ya. Alat-alat yang tidak ada penutupnya akan cepat berdebu, kotor, dan akhirnya dapat merusak alat tersebut. Sebagai contoh, itu alat mikroskop ya. Mikroskop. Mikroskop yang ada di, saya contohkan yang di lab analitik aja ya, atau di lab kimia dasar, itu banyak yang rusak. Sebenarnya bukan masalah penutup atau cover, tapi ketika penggunaan, ya misalnya melihat eh, struktur kristal gitu ya. Nah, itu kan sampel yang kita uji itu bisa mengandung basa atau asam gitu ya. Nah, ketika ditaruh di preparat itu kadang-kadang kan apa merembet ke besinya yang tempat istilahnya dudukannya ya, tempat mejanya preparat itu gitu. Atau eh, ininya kamera apa sih optiknya ya optiknya itu yang untuk melihat itu juga kadang-kadang menempel gitu ya paling nggak kesenggol gitu. Nah itu kan nanti bikin ini bikin iritasi ya atau logamnya itu rusak gitu. Nah itu ada yang berjamur kemudian ada yang ya mungkin korosi ada yang apa optiknya itu burem gitu karena kena itu. Nah itu sebenarnya harus ada perlakuan-perlakuan tertentu setelah kita menggunakan itu dibersihkan gitu ya. Jadi setiap selesai menggunakan baik meja atau optiknya itu dibersihkan. Nah, itu tidak dilakukan selama ini. Akhirnya banyak mikroskop yang rusak gitu. Ya, yang saya temuin itu. Tapi di analitik sudah ada mikroskop yang ini praktikum kuali ini sudah bisa digunakan itu jadi ketika moto moto hasil kristalnya tidak perlu HP itu ditempelkan di em, apa yang untuk melihat kaca yang di atas itu ya apa tapi ada layarnya jadi sudah ada layarnya seperti ini seperti komputernya gitu di atas di sebelahnya mikroskop. Jadi sudah ada layarnya. Itu yang kita foto gitu. Atau kalian pernah melihat kejadian seperti ini di lab tentang apa? Mikroskop? Kan sudah pernah menggunakan Siti Kun? Siti Kun pernah menggunakan mikroskop yang di lab kimia? Halo, Siti Kun? Siti Kun masih
On. Yang lain, Devita? Devita pernah menggunakan mikroskop yang ada di lab? Ini semua kemana kalian? Kalian tidur semua ya? Halo, Devita, Halo Bu, iya Bu, gimana? pernah menggunakan mikroskop di lab? Pernah. Masalahnya apa yang ditemui? Ada permasalahan nggak selama menggunakan mikroskop? Ya ini kan kita belajar tentang peralatan lab, jadi ya nggak ada salahnya saya bertanya-tanya seperti itu gitu. Yang dulu paling sering tuh waktu semester 1, waktu biologi dasar kan Bu, itu kebanyakan kan pakai mikroskop. Mm-mm. Mungkin apa ya kesalahannya, bentar. Kalau apa? Kenapa, Devita? Halo, Devita. Iya Bu, mungkin waktu mengamati di mikroskopnya itu kan biasanya Uh-uh. apa namanya perlu di itu ya Bu, di foto buat lampiran. Itu kadang kayak susah susah apa namanya susah fokus Oke. karena kan kamera sama mata beda gitu. Ya. Kalau yang di kimia, pernah nggak melihat kristal gitu? Kendalanya apa? Tidak terjadi kristal atau apa? Eh, Sejauh ini nggak ada sih Bu, Kalau di belum kimia ada. baik-baik saja. Ya kebetulan nggak ada gangguan, aman-aman aja. Oke, ya udah. Atau mungkin kebetulan belum nyoba ya. Kalau yang di kimia, iya kalau mikroskop banyak digunakan di biologi ya. Tapi biologi serasa mungkin perawatannya lebih bagus. Maksudnya mikroskopnya nggak ada yang rusak gitu ya. Mana Devita? Bagus-bagus nggak mikroskopnya? Yang di mana Bu? Di lab biologi atau di? Di biologi, kimia kan Iya, 1 2 aja. iya. Oke. Ya itu nanti eh, terus kalian sudah diberitahu kalau ada tugas membuat video? Halo? Mungkin sudah di-share di Hebat atau di WA sebelumnya? Atau di kontrak? Ada enggak tugas di akhir perkuliahan membuat video? Ini saya tanya beneran, karena saya juga belum tahu kontraknya. Video apa ya, Bu? Oh, belum berarti ya? Video? Soalnya tugas penlab kita itu hanya apa yang kata Ibu Hartati nilainya besar itu yang kita membantu di lab itu. Oh, gitu. Kalau tahun lalu itu di akhir perkuliahan membuat video tentang ya masuk lab, kemudian melihat mana yang betul, mana yang tidak gitu. Jadi nanti dilihat dari penataan, mungkin dilihat dari pembuangan pembuangan limbah dan lain sebagainya gitu. Itu dulu gitu. Ya nanti saya tanyakan ke Bu Mira ya, PJMK-nya kan Bu Mira di kelas sebelah gitu ya. Apakah tugas itu masih harus dilakukan atau tidak? Biasanya sudah ada di kontrak gitu, pembagian kelompoknya gitu. Kalau kelompoknya itu berapa orang ya? 5 atau berapa gitu. Sekarang kelompoknya berapa orang? Satu kelompok. Kemarin 3, Bu. 3. Ya, nanti saya komunikasikan lagi. Kemarin saya coba komunikasi dengan Bu Tati. Bu Tati masih belum tahu gitu. Mau ditanyakan ke Bu Mira. Tapi biasanya
maksudnya waktu kontrak itu sudah diberitahu gitu. Jadi setelah UTS itu sudah mulai mikir-mikir temanya apa begitu dan lain sebagainya. Gitu. Ya nanti saya tanyakan. Kemudian saya lanjutkan pengenalan dan penggunaan perawatan alat gelas ya untuk masing-masing. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan alat gelas yaitu mengenal macam-macam alat gelas, kemudian mengetahui kegunaan dan bagaimana cara perawatan alat gelas tersebut. Ya. Ini tidak hanya alat gelas sih, semua peralatan ya. Ini tahapnya seperti ini. Mengenal dulu, kemudian mengetahui kegunaan dan bagaimana cara perawatannya. Nah, gelas itu yang kita maksud gelas itu bahan ya. Jadi bahan gelas adalah suatu zat amorf yang diperoleh dari mencampurkan bahan-bahan anorganik. Kemudian setelah dilebur pada suhu tinggi didinginkan menjadi benda padat ya. Jenis kaca atau gelas yang terdapat di laboratorium diantaranya ada pirek, kemudian jena, dan gelas natrium. Nah ini pirek ini sebenarnya merek ya. Kalau jena ini saya malah belum pernah tahu gitu. Nah ini ada gelas natrium, itu terkomposisinya seperti ini. Ya untuk mengetahui kemampuan meleleh dari kaca atau gelas, ya jadi mengenali ini untuk ini ya, apa untuk mengetahui ini gampang meleleh atau tidak gitu maksudnya. Gelas pirek dengan kandungan ini B, boron, kemudian Al, K, dan Ca, serta gelas jena dengan kandungan ini, ya. Berbeda nggak ini? Al, B, Na, nah ini ada natriumnya dan ada bariumnya. Nah, ini tidak mudah untuk dilakukan pelelehan jika dipanaskan, sedangkan gelas natrium akan mudah meleleh jika dipanaskan dengan api pembakaran Bunsen. Jadi untuk penggunaan apa alat-alat yang terbuat dari gelas ini biasanya di lab itu mereknya Pirek ya. Mereknya Pirek itu yang paling kuat. Ya, ketika kalian dulu praktikum kimia dasar yang berjudul apa ya? Volume molar. Pernah masih ingat volume molar? Halo? Percobaan volume molar kimia dasar. Moga-moga masih ingat. Aisyana masih ingat? Iya, Aisyah Bu. Iya, Bu. itu kan menggunakan tabung reaksi yang dipanaskan ya. Masih ingat nggak percobaan volume molar waktu kimia dasar? Nah, itu kan ada menggunakan tabung reaksi besar, kemudian dipanasi terus gitu ya. Dipanasi terus sampai terjadi apa gas oksigen gitu ya. Nah, itu kan membutuhkan pemanasan yang lama gitu ya. Itu pasti harus menggunakan Pirek gitu. Atau merek lain yang nggak tahu di lab kita itu apa. Ikawa atau apa ya. Tapi yang paling bagus adalah Pirek. Kita tidak berani menggunakan merek lain yang untuk pemanasan yang lama-lama karena nanti pecah gitu ya. Pecah. Dan kalau yang coba nanti diperhatikan kalau kalian praktikum di lab, alat gelas kita itu mereknya apa saja. Nah, setahu saya yang paling bagus adalah yang Pirek ini dan yang sering digunakan adalah Pirek gitu ya. Saya tidak berani menggunakan yang lain untuk pemanasan gitu. Kemudian berdasarkan jenis dan komposisi bahan anorganik ada gelas biasa, kemudian gelas timbal, gelas borosilikat, dan gelas leburan silika. Nah, ini berdasarkan jenisnya ya. Ada 4. Kemudian gelas borosilikat terbuat dari kuarsa, silika, oksida, boron oksida, aluminium oksida, dan natrium oksida ya. Yang seperti tadi di kita apa? Tadi yang 3 macam itu kan ada boron, kemudian ada apa? Natrium, ada aluminium gitu ya. Umumnya mengandung 13
baik 28B2O3 boron oksida dan 80-87% silika ya. Dapat dipanaskan pada suhu tinggi. Jadi angka muinya sangat kecil, dapat direndam dalam air dingin atau es tanpa terjadi keretakan atau pecah, tidak bereaksi dengan bahan kimia. Nah, ini mereknya. Ya, tadi Yena atau Jena ya. Jadi yang kita gunakan itu Pirek. Yang di lab itu mungkin ada Duran. Kalau yang ini tidak ada ya. Ya mungkin harganya mahal, jadi kita tidak beli itu. Yang Pirek masih. Tapi kalau di online itu ya, kalau kalian beli alat gelas di online itu kok murah-murah ya. Saya malah takut Pireknya itu palsu gitu. Ya semoga sih tidak gitu ya. Karena kalau beli di toko bahan kimia atau toko alat-alat kimia, Pirek itu mahal gitu. Tapi kalau saya lihat misalnya di Shopee gitu, di online, kok murah ya gitu. Saya takutnya ada yang palsu gitu. Ya semoga sih tidak gitu ya. Karena kalau palsu misalnya bertanda Pirek gitu ya, mereknya Pirek kemudian dipanaskan, pecah. Nah, itu kemungkinan ya palsu gitu. Jadi hati-hati kalau untuk penggunaan yang sangat berbahaya gitu ya. Jangan menggunakan pemanasan lama, jangan menggunakan merek lain selain Pirek gitu. Nanti takutnya kalau pecah, ya kalau kalau kita pas posisinya tidak berdekatan gitu ya. Pas kita deket-deket, ya kadang-kadang kan namanya manusia ya lupa gitu pada saat memanasi tabung gitu ya, terlalu dekat gitu. Nah, kalau pecah kan bisa bisa kena muka gitu ya, kalau pas meloncat gitu. Kemudian saya lanjutkan ini contoh alat gelas yang dari bahan borosilikat, yaitu ini apa? Ini tabung apa namanya? Kalian pernah menggunakan ini? Sebenarnya ini tabung reaksi, tapi ada tutupnya. Pasti ini tidak dipakai di kimia analitik ya. Kimia analitik hampir jarang menggunakan ini. Mungkin di kimia organik atau biokimia. Kalian pernah menggunakan tabung reaksi yang bertutup seperti ini? Ada yang pernah gunakan? Adelia? Adelia pernah gunakan? Atau Aisyana? Sepertinya belum, Bu. Belum. Ya, kemungkinan nanti di eh, biokimia atau kimia organik gitu ya. Bisa jadi nanti di kimia organik ketika destilasi gitu ya. Destilasi hasilnya minyak gitu ya. Nah, minyak tersebut kemudian harus disimpan di tempat tertutup, ditutup seperti ini gitu. Terus pengen tahu juga hasilnya berapa mili. Nah, ini bisa menggunakan ini gitu ya. Tapi untuk hasil minyak itu kadang-kadang harus berhati-hati ketika menggunakan alat gelas ya. Alat gelas yang kadang-kadang merusak, jadi burem gitu loh. Nah, itu pernah terjadi penelitian mahasiswa menggunakan alat turbidimeter. Ya. Kenapa menggunakan alat turbidimeter? Karena penelitiannya itu seperti ini. Jadi minyak, saya nggak tahu minyak apa itu. Jadi minyak itu kemudian dipreparasi dengan mungkin karbon gitu ya, supaya minyaknya menjadi jernih gitu. Nah, tapi minyak itu sepertinya bukan minyak 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 goreng gitu ya, entah minyak apa gitu ya. Nah, terus minyak itu mengiritasi dari apa gelasnya, kaca gelasnya itu. Jadi awalnya itu kan kuvetnya itu jernih gitu ya, jadi burem gitu. Ya kan tidak bisa diamati dengan turbidimeter akhirnya. Alat turbidimeter itu tidak bisa digunakan kuvetnya.
karena turbidimeter yang diukur adalah kekeruan, ya, kekeruan. Nah, kalau itunya burem ya akhirnya menutupi ini, ya akhirnya terukur sebagai kekeruhan gitu. Nah, itu merusak gitu. Kemudian ini ada beaker glass yang mereknya Herma. Nah, ini tadi tidak termasuk di situ ya. Kemudian ini Duran, ya ini Pirek. Ini Pirek ini jagoannya, ini Pirek ini. Pokoknya kalau kalian ingin beli alat yang dijamin tidak pecah, itu belilah Pirek gitu. Kemudian kita pelajari satu-satu ya kegunaannya. Beaker glass atau gelas kimia atau gelas piala. Ya. Ini ada 3 nama ya. Jadi nanti jangan bingung kalau di tempat lain itu dikasih nama gelas kimia gitu. Tolong ambilkan gelas kimia. Kamu bingung gitu ya. Padahal ini namanya beaker glass atau gelas piala. Kalau saya dulu malah menyebutnya gelas piala gitu ya. Jadi ini tempat melarutkan zat ya. Ya, kadang-kadang kan kita nimbang larutan baku, kemudian kita larutkan di sini. Ya, dilarutkan sampai larut, kemudian baru dipindah ke labu ukur secara kuantitatif. Ya, jadi ini tempat melarutkan zat. Tempat memanaskan larutan. Betul atau tidak tempat memanaskan larutan? Boleh atau tidak? Aisyana, boleh atau tidak buat tempat melarutkan? Beaker gelasnya Ibu. Boleh, iya. Tempat memanaskan. Boleh. Boleh. Ini ada, ini loh, ada ukurannya loh ini. Ada skalanya. Masih boleh ya? Ya, ini boleh ya. Ini walaupun ada skalanya. Ini kan bukan alat ukur sebenarnya. Bukan alat ukur secara kuantitatif gitu ya. Ya, ini secara kuantitatif tapi kasar, hanya perkiraan. Misalnya ini ada apa skalanya? Ini kan ada skalanya ini berapa ini? 100, 200, 300. Nah, 300 itu segini gitu ya. Dan ya misalnya 300 itu segini. Ya, kita tidak boleh mempercayai ini 300 gitu. Dan ini tidak kuantitatif. Ya, ketika hanya tambahkan aquades sampai 300 gitu. Misalnya untuk ini kan kalau titrasi apa itu ya? Titrasi penentuan kadar amonia itu ya. Kemudian tambahkan indikator MM, kemudian tambahkan aquades sekitar 300. Nah, boleh menggunakan ini gitu. Tapi kalau misalnya sampel ini larutkan menjadi 100 mili gitu. Itu kuantitatif tidak boleh dilarutkan di sini gitu. Ya, ini bukan untuk alat ukur. Makanya ini boleh dipanaskan. Ya, mungkin bisa jadi meleleh sedikit-sedikit atau berubah ukuran gitu ya. Itu masih tidak apa-apa gitu. Ini tempat menguapkan larutan atau air. Ya, betul. Jadi selain memanaskan, untuk memanaskan larutan juga untuk menguapkan sebagai bejana titrasi untuk potensiometri. Nah, ini kalian mungkin belum pernah praktikum atau menggunakan potensiometri. Sudah pernah apa belum? Menggunakan potensiometer atau metode potensiometri. Aisyana, ini yang muncul cuma Aisyana di tempat saya. Aisyana, sudah apa belum? Kalian sudah ada praktikum yang menggunakan potensiometer? Raffi? Nabila? Ini kemana saja? Ini tidur semua ya? Tak tutup loh ya, lek tidur semua. Halo? Ada, Bu. Nah, iya jawab itu loh.
Sudah pernah menggunakan potensiometri apa belum? Halo? Siapa tadi yang jawab? Anggi, Ang, kamu siapa namanya? Halo? Yang dapat NIM-nya NIM-nya 17 ini siapa? Saya Bu Anggi. Oh, Anggi. Sudah pernah menggunakan potensiometri belum? Belum, Bu. Belum. Nanti ya di praktikum instrumen nanti kalian menggunakan. Jadi nanti titrasinya itu menggunakan ini, beker ini. Bukan titrasi menggunakan buret. Ini hanya tempat untuk meneteskan larutannya nanti. Bukan pakai Erlenmeyer tapi menggunakan ini, beker ini. Karena alatnya itu nanti masuk ke sini. Tetes-tetesnya itu. Kemudian ada 2 tipe yaitu tinggi dan pendek ya. Maksudnya ada yang tinggi langsing gini, volumenya 5 sampai 600 mili atau 6 liter. Nah, 6 liter ini kok saya belum pernah tahu ya. Sebesar apa 6 liter gitu ya. Besar banget ya. Nah, mungkin juga ada karena di lab itu kan bisa jadi membuat larutan itu tidak 1 mili 2 mili ketika membuatkan saudara untuk larutan standar praktikum kuanti itu kan satu anak 200 mili lah, segitu anak satu kelas 40 anak, 2 kelas 80 anak. Nah itu kan besar volumenya ya, bisa jadi menggunakan itu gitu ya. Makanya harus dibaku dengan baku primer karena larutan standarnya itu masih belum sesuai konsentrasinya gitu. Terus K3-nya ya supaya tidak terjadi kecelakaan, bagaimana caranya menggunakan alat beker gelas ini? Menggunakan lap halus saat mengangkat beker gelas dari kompor listrik ya. Jadi menggunakan menggunakan apa? Lap itu apa ya? Serbet ya, menggunakan serbet pada saat mengangkat. Boleh nggak menggunakan penjepit logam gitu? Boleh atau tidak? Halo? Boleh atau tidak? Najwa? 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 Boleh, Bu. Siapa yang jawab boleh? Siapa yang barusan jawab? Raffi? Raffi atau siapa? Rivaldi, Bu. Oh, Rivaldi. Nggak kelihatan soalnya di sini. Rivaldi. Rivaldi. Masa oleh gawe ini? Iya, Bu. Ini besar loh. Kalau diangkat pakai menjepit, walaupun penjepit logam ya tetap nggak bisa gitu ya. Nanti pecah gitu ya. Jadi tidak boleh. Bolehnya mengangkat itu pakai tangan, tapi dilapisi lap gitu ya. Atau serbet gitu ya. Atau mungkin kalau di model sekarang itu mungkin boleh menggunakan itu sarung tangan yang bisa dipakai di itu loh, di oven itu loh. Nah, kan kalau penggunaan oven mau nyetak kue itu kan ada sarung tangan yang tahan panas gitu. Itu bisa juga dipakai. Kemudian merendam beker gelas dalam aquades atau air saat menuangkan larutan asam dengan konsentrasi tinggi. Nah, ini juga bisa dilakukan. Ini ketika menuangkan larutan asam dengan konsentrasi tinggi. Bukan apa panas ya. Jadi harus direndam di dalam aquades. Biasanya ketahanan suhu sampai 200 derajat Celcius tergantung bahan dan mereknya. Saya lanjutkan. Jadi yang kedua adalah labu Erlenmeyer
labu Erlenmeyer ya, Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini ada berapa macam? Erlenmeyer ada berapa macam? Yang saudara temui selama ini di lab ada berapa macam? Asmaul? Asmaul. Ini kalau yang dipanggil Iya, Bu. ada berapa macam? Yang Yang saudara temui. yang pernah saya temui itu ada 2, Bu. Yang mulutnya kecil sama yang mulutnya besar. Yang Oh, mulutnya besar itu labu titrasi. ya, pinter banget Asmaul. Kamu panggilannya Asmaul atau Husna? Cusna, Bu, biasanya sama anak-anak. Oh, Husna. Ya. Oke, betul sekali ya. Jadi yang sudah kita pakai untuk kuantitatif itu yang mulutnya lebar karena nanti kan ada buret yang masuk ke sini. Kalau yang mulut kecilnya susah nanti ya memasukkan buretnya itu gitu. Nah, terus ada lagi yang ini ada tutupnya ini. Ada tutupnya ini apakah ada yang pernah menemui di lab lain selain lab analitik ini seperti ini? Halo, halo. Kemungkinan ini ada di lab organik ya atau biokimia. Yes. Kemungkinan di lab organik atau biokimia juga bisa. Yang untuk ini apa menyimpan biakan-biakan gitu ya. Menyimpan biakan bakteri kemudian ditaruh di seker atau apa itu. Kan biasanya ada tutupnya. Nah, tutupnya itu kaca atau yang tutupnya cuma gabus ini. Ada yang sudah pernah lihat di biokimia atau di organik? Biasanya hanya ditutup apa kayak kasa gitu terus dikasih web, plastik web. Kasa. Oh, Iya, kasa iya, balut luka itu ya. ya tisu kasa terus dikasih plastik web Ini siapa yang dibuat jawab? merepet. Silvi. Aisyah Bu. Aisyana. Ya, betul. Ya, yang seringnya seperti itu ya. Dikasih aluminium foil terakhirnya ya. Atau ini, plastik apa wrap? Apa? Iya bisa aluminium foil, bisa web. Biasanya plastik web. Iya, iya. Ya, sekarang kan perkembangan zaman semakin lama semakin banyak cara begitu. Kalau dulu itu pakai selain kasa yang untuk luka itu ya. Itu bentuknya seperti apa untuk tutup gitu ya. Kemudian dilapisi ini apa aluminium foil kalau dulu. Kalau sekarang ada yang plastik ya. Mungkin lebih bagus dan lebih murah gitu ya. Jadi ada 2 jenis yang ada tutup dan tidak tanpa tutup. Tutup dan mulut, tutup dan mulut. Ini kaca asah ini maksudnya gini. Ini yang ada tutupnya ini itu ada bagian dari apanya ya gini nih apa lehernya ya itu seperti apa ya seperti kasar gitu loh. Kok warnanya apa penampakannya itu tidak jernih seperti ini. Nah, ini nanti bisa saudara lihat di lab gitu ya. Seperti burem-burem gitu loh. Itu namanya kaca asah ya. Jadi tutupnya sama mulutnya itu yang ininya itu enggak jernih seperti ini. Jadi kayak berbeda fase gitu. Sini jernih, bening, sininya itu burem gitu. Itu namanya kaca asah ya. Mungkin di asah itu di apa ya? Dikasarin gitu loh. Dan fungsi untuk kegunaannya bisa untuk titrasi, kemudian dihubungkan alat destilasi ya untuk ekstraksi. Kapasitas ukurannya dari 25 sampai 2 liter. Yang 25 lucu ya, 25. Saya belum pernah tahu ya, 25. Jadi labu Erlenmeyer dengan tutup asah digunakan untuk titrasi dengan pengocokan kuat dan dihubungkan dengan alat ekstraksi, alat destilasi, dan
sebagainya. Jadi yang ini, yang ada kaca asahnya ini, tentunya tutupnya dibuka ya. Kemudian bisa disambung dengan alat destilasi gitu. Kemudian labu Erlenmeyer tanpa tutup asah digunakan untuk titrasi dengan pengocokan lemah hingga sedang, ya, yang sering kita gunakan ini. Saya lanjutkan. Ini sampai 840 ya. Kemudian ini saya kok ketutup. Labu yodin atau yodin determination fresh ya. Ini saya kok belum pernah tahu ya ini di lab kita ya. Jadi mirip Erlenmeyer, ada tutupnya asah dan piringan kaca gitu ya pada mulut labu untuk menempatkan cairan atau air yang berguna untuk mengikat uap yodin hasil reaksi yang lolos melalui tutup asah sehingga tidak ada yodin hasil reaksi hilang menguap. Nah ini mungkin di kimia organik ya nanti ketemunya. Hanya pengetahuan saja, kalau hal-hal yang jarang digunakan mungkin nanti tidak keluar di ini ya, di ujian gitu ya. Tapi harus tahu gitu ya. Nggak bisa bergerak. Sebentar, agak macet ininya. Macet. Kemudian tabung reaksi. Berapa fungsi dari tabung reaksi? Menjadi tempat untuk menampung menjadi tempat untuk menampung berbagai reaksi kimia dalam skala medium, kemudian menjadi wadah untuk melakukan percobaan reaksi kimia dalam skala kecil. Kemudian tabung reaksi juga bisa digunakan sebagai tempat perkembangbiakan mikroorganisme dalam media cair atau media padat pun ya. Biasanya kan disebut media miring itu apa ya? Kalau di biokimia sudah pernah memindah kultur narkoba mikroba ke ini ke biakan padat, sudah diajarin Aisyana? Sudah ada praktikum seperti itu? Gimana, Bu? Memindahkan mikroba ke medium padat. Oh, ada, Bu. Itu di praktikum apa? Biokimia. Di tabung reaksi atau di yang bulat itu? Apa itu? Cawan bukan cawan, apa? Yang bulat bulat itu loh, yang ada tutupnya itu sampai lupa. Iya, yang dibulet kayak ada agarnya gitu, Bu. Iya. Iya. Bisa juga sebenarnya di ini agar miring, media agar miring gitu ya. Itu juga bisa di dalam tabung reaksi gini. Jadi tabung reaksi ini diisi agar, kemudian sebelum memadat itu ditaruh miring gitu. Nah, nanti miringnya itu bisa ditanemin gitu. Jadi nanti padatnya itu miring gitu. Nah, miringnya itu ditanami mikroba gitu. Bisa juga di yang bentuknya kaca apa ya itu? Ada yang ingat itu, yang bulat itu apa? Yang ada tutup. Cawan Petri, Bu. Oh, cawan Petri. Ya. Cawan Petri. Bukan Petri dish ya. Benar cawan Petri. Pak saya lihat coba di gambarnya ya. Sudah lama tidak menggunakan itu. Oh ya, cawan Petri bersama tutupnya itu ya. Itu lebih mudah menanam bakteri di situ. Kalau di tabung reaksi itu agak susah. Karena kan media tempatnya kecil gitu ya.
Terus alat ini juga dapat digunakan untuk pengujian kualitatif, menjadi tempat untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan kimia dalam volume yang lebih kecil. Kemudian membawa serta dengan rak tabung K3-nya itu adalah membawa serta dengan rak tabung sesuai dengan ukuran tabungnya agar tidak jatuh. Jadi keselamatan kerjanya ketika menggunakan tabung reaksi ini, maka harus membawa rak tabungnya. Kalau memindah-mindah itu loh maksudnya. Jadi kalau kalian memindah dalam jumlah banyak, jangan dipegang tangan gitu. Misalnya 5 tabung reaksi. Nah, taruhlah di rak gitu, baru dipindah ke tempat lain gitu. Gunakan penjepit tabung saat akan melakukan pemanasan. Ya. Jadi jangan dipanasi tanpa penjepit gitu. Bu, saya tahan panas tangan saya, terus dipegang gitu. Ya, lama-lama kalian kepanasan akhirnya dilempar gitu. Nah, dilempar pastilah pecah gitu ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Asmaul Husna? Husna? Husna. Halo Husna. Iya, Bu, belum ada pertanyaan. Boleh pertanyaan atau boleh sharing, boleh misalnya tidak setuju gitu. Saya kok di lab begini-begini gitu. Silahkan gitu ya. Kemudian saya lanjutkan, ini waktunya tinggal beberapa menit, saya lanjutkan. Kurang 5 menit ya. Jadi labu takar atau labu ukur atau volumetric flash itu adalah membuat larutan volume tertentu dengan tepat dan teliti. Nah, ini perlu dicatat, ini sangat perlu dicatat, ini yang kuantitatif ya. Jadi kalau kalian mengukur kadar suatu X itu, janganlah sekali-kali kalian menggunakan beker gitu ya untuk melarutkan jumlah tertentu, kecuali sampel itu kalian titrasi semuanya gitu. Nah, itu boleh. Kalau dititrasi semuanya gitu boleh. Tidak perlu dilarutkan di sini. Tapi kalau diambil 10 mili atau berapa mili itu harus dilarutkan di sini gitu. Kemudian tutup labu dari gelas asah atau teflon. Nah, ini gelas asah itu kan ini di sininya itu loh, di ujungnya sini itu. Itu kasar gitu ya. Untuk mengencerkan ya, mengambil atau mengukur dengan teliti, tidak boleh dipanaskan. Nah, ini yang alat ukur tidak boleh dipanaskan. Kalau dipanaskan nanti kenapa? Cusna. Kalau dipanaskan kenapa cusna? Ayo, kenapa kok tidak boleh dipanaskan ini? Salma? Ayo, Salma. Iya, Ibu. Kenapa kok tidak boleh dipanaskan? Labu takarnya, Ibu. Iya. Labu ukur labu takar ini kenapa tidak boleh dipanaskan? Dipanaskan di Bunsen atau dipanaskan di apa tempat lain gitu. Ini pokoknya anti dipanaskan. Kenapa? Ayo, tadi kan sudah saya jelaskan di depan tadi kenapa alat-alat boleh dipanaskan, kenapa tidak itu. Nanti pecah, Bu, karena bahannya bukan untuk dipanaskan. Ya, itu pecah itu nomor 2. Nomor 1-nya kenapa? Yang paling penting ini bukan masalah pecahnya kalau di sini. Kalau mereknya bagus tidak pecah. Kenapa Salma? Ini benar loh ya, ini nanti bisa keluar loh ya di ujian ya. Kalau jawabnya takut pecah, salah loh. Salma? Atau yang lain bisa bantu? Ayo, Nanti memuai, Bu. meleleh atau memuai atau ya. Jadi kalau memuai apa hubungannya dengan ini? Apa hubungannya? Pengukurnya tidak kuanti lagi, Bu. Ya, jadi tidak kuanti lagi. Jadi kan ini kan harusnya
di dalam lampu ukur ini kalau dituang ya, kalau dituang itu volumenya kalau dituang kurang sih. Kalau di dalam sini volumenya 250 mili gitu. Tapi kalau kita di dalam sini itu volumenya 250 mili gitu ya. Itu nanti ada TD, ada TC. Nah, nanti di perkuliahan di offline ya, nanti saya ajari tentang TD dan TC. Mana alat yang kalau dituang itu volumenya sama dengan isinya, ada yang alat tersebut kalau dituang berbeda isinya gitu. Jadi dia hanya bisa kayak seperti ini itu di dalam sini 250 mili, tapi kalau dituang berkurang gitu. Kalau buret itu ada yang TD, ada yang TC kemungkinan ya ini ya. Kalau buret itu yang dikeluarkan itu sama volumenya dengan yang di dalam gitu. Yaitu ada alat gelas yang ada tandanya TC atau TD gitu ya. Jadi ini intinya tidak boleh dipanaskan, nanti akan meleleh dan nanti ukurannya tidak pas lagi gitu, tidak sesuai. Padahal ini kan harusnya kuanti gitu ya. Kenapa alasannya tidak boleh dipanaskan gitu ya. Ini waktunya sudah habis ya. 8:40. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kuliah hari ini. Halo, halo. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, sebentar tidak ada ya. Nanti kalau offline bisa diskusi lebih lanjut ya. Oke, saya tutup kuliah hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.